Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ridwan Sinuraya. Kalian juga dapat mengunjungi FB-nya langsung ya. Nanti linknya saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempat saya samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Mati Anak. Cerita ini tentang seorang wanita bernama Suri. Suri hidup sebatang kara di sebuah kebun kelapa. Dia dikucilkan karena mengalami gangguan kejiwaan. Beberapa tahun sebelumnya, Suri adalah seorang wanita yang normal. Dia juga sempat menikah dengan seseorang pria bernama Asep. Tapi pernikahan mereka itu tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua Suri. Orang tua Suri adalah orang yang dihormati di kampungnya, dan ia tak rela jika anaknya dinikahi oleh seorang pria yang miskin dan tidak memiliki masa depan yang jelas. Tetapi di satu sisi yang lain, orang tua Suri tetap harus melangsungkan pernikahan anaknya itu, karena Suri telah mengandung anak dari Asep. Pernikahan Suri dan Asep pun berjalan dengan lancar, tetapi orang tua Suri tidak ingin mengadakan pesta pernikahan anaknya itu, karena mereka merasa sangat malu, dikarenakan hampir seluruh warga kampung mengetahui tentang hamilnya Suri di luar nikah. Setelah sah menjadi suami istri, Suri dan suaminya tinggal di sebuah rumah sederhana. Suri tetap bersyukur tinggal di rumah itu, padahal ia sebelum menikah tinggal di rumah yang mewah bersama orang tuanya. Dia berusaha membiasakan diri hidup di rumah sederhana dengan alasan tidak ingin membebani suaminya. Karena Suri ini sangat mencintai suaminya, meskipun orang tuanya tidak merestui cinta mereka itu. Dan seperti diterjang badai, keluarga kecil Suri kembali diberi cobaan karena anak dalam kandungan Suri telah gugur di usia kandungan yang kurang lebih masih 5 bulan. Suri dan Asep merasa sangat terpukul. Mereka terus meratapi kepergian anaknya itu. Hilanglah harapan menimang buah hati mereka. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa selain menerima takdir. Setahun berlalu, Suri dan suaminya masih belum bisa hidup dengan layak. Mereka masih kesulitan dalam hal ekonomi. Suri tetap tabah menjalani cobaan rumah tangganya itu. Tapi tiba suatu ketika suaminya Suri meminta izin kepadanya untuk merantau ke Jakarta. Suri pun dengan berat hati mengizinkan suaminya itu untuk merantau, dan Suri menitipkan sebuah pesan kepada suaminya. "Pergilah bang, tapi jangan lupa untuk kembali. Aku akan tetap menunggumu." Pesan dari Suri. "Abang pergi agar kamu bisa makan dengan tenang, agar ekonomi keluarga kita bisa lebih membaik dari sebelumnya," jawab Asep suaminya Suri. "Ingat pesanku bang, aku menantimu kembali, dan jangan sampai kau hancurkan kepercayaanku," timpal Suri lagi. "Iya dek, abang pasti akan kembali jika abang sudah mendapatkan uang yang banyak, agar kita tidak lagi hidup susah seperti ini." Suaminya Suri pun berangkat ke Jakarta.
Sebulan berlalu, hubungan rumah tangga Suri dan Asep masih baik-baik saja. Mereka masih memandu kasih walaupun terhalang oleh jarak. Mereka hanya melepas rindu lewat telepon. Hingga tiba pada suatu hari, Suri merasa kehilangan. Itu karena Asep tidak lagi memberi kabar kepadanya. Suri tampak cemas. Semua kecemasannya itu bersarang di pikirannya, membuat Suri merasa kecewa karena sang suami tidak lagi memberi kabar. Ia merasa ditelantarkan karena tak lagi ada kiriman uang dari Asep. Suri pun terpaksa memakan sayur-sayuran yang ia dapat dari penjual sayur yang berbaik hati, memberikannya secara cuma-cuma. Genap sudah 3 bulan Asep merantau. Suri tidak menyangka bahwa ia sedang mengandung. Suri mengira bahwa tanda-tanda kehamilan yang ia rasa itu hanya perasaannya saja, tetapi ternyata itu benar. Dia benar-benar sedang mengandung anak dari suaminya yang hilang tidak tahu kemana itu. Suri yang telah menyadari bahwa ia sedang hamil harus berjuang untuk meneruskan hidup. Ia berjuang untuk mendapatkan uang, untuk mencukupi kebutuhannya dan juga untuk menyambut kelahiran anaknya. Lalu Suri pun bekerja di sebuah kebun milik orang sekampungnya. Dia sedikit demi sedikit mengumpulkan hasil jerih payahnya itu untuk persiapan kelahiran anaknya itu. Tapi Suri harus menerima kenyataan pahit. Untuk kedua kalinya, anak yang sedang dikandungnya itu kembali gugur. Suri tidak tahu apa salahnya hingga ia harus keguguran kedua kalinya. Suri pun seperti orang yang patah semangat. Ia menimang anaknya yang sudah berbentuk janin itu. Suri sengaja tidak memberitahukan tentang kegugurannya itu kepada siapapun. Dia menyimpan jasad anaknya itu di rumahnya tanpa ada seorang pun yang tahu. Karena memang rumah Suri dengan tetangganya yang lain agak berjauhan karena rumah Suri berada sedikit masuk ke dalam hutan. Suri melewati hari-harinya seperti biasanya. Dia berusaha terlihat biasa saja di depan orang sekampungnya. 1 tahun berlalu. Suri yang sedang memasak sayur dikagetkan dengan suara klakson mobil. Suri langsung berlari ke depan untuk melihat siapa yang datang, dan ternyata itu adalah Asep. Suri langsung memeluk Asep dan mereka saling melepas rindu, hingga pada akhirnya mereka melakukan hubungan layaknya suami istri. Setelah selesai berjumpa, Asep menemukan ada sebuah tengkorak yang terlihat seperti sebuah tengkorak anak bayi yang sudah mengering. Asep pun menanyakan temuannya itu kepada Suri, dan Suri pun mengatakan sejujurnya bahwa itu adalah anak mereka yang gugur kedua kalinya. Tapi ternyata Asep tidak mempercayai Suri. Asep malah menuduh Suri telah sengaja membunuh anak itu. Singkatnya lalu Asep pergi meninggalkan Suri. Suri pun menangis meraung-raung memohon agar Asep tidak lagi meninggalkannya. Tapi Asep tetap kekeh untuk pergi meninggalkan Suri. Suri pun menangis sejadi-jadinya. Dia terus menangis hingga berhari-hari. Dan beberapa hari setelahnya, Suri kembali melihat Asep datang dengan mobil yang biasa Asep bawa. Tentu hal itu membuat Suri sangat gembira. Dia berlari ke arah mobil Asep.
Dan ternyata maksud kedatangan Asep ke situ bukanlah untuk kembali kepada Suri. Asep ke situ hanya untuk mengenalkan istri barunya kepada Suri. Yang ternyata Asep sejak masih di Jakarta, dia sudah menikah lagi dengan wanita lain. Suri mendadak hilang kendalinya. Dia marah sejadi-jadinya dan ia mengambil sebuah parang. Parang itu dia todongkan kepada Asep. Suri betul-betul telah gelap mata. Dia hampir saja menebas Asep dengan parangnya itu. Tetapi Asep beruntung dapat menghindar serangan Suri. Dan Asep bersama istri barunya itu dapat melarikan diri dari kejaran Suri. Semenjak kejadian itu, Suri seperti hilang kewarasannya. Dia selalu duduk di depan pintu rumahnya sambil memegang sebuah parang. Dan tidak jarang Suri juga sambil berdandan mewarnai bibirnya dengan lipstik berwarna merah darah. Warga yang rumahnya tidak begitu jauh dari rumah Suri merasa sangat terganggu akan Suri yang mengejar siapapun yang melintas di depan rumahnya. Oleh karena itu, ayahnya Suri memindahkan Suri di sebuah kebun kelapa yang jauh dari rumah penduduk. Di kebun itu, Suri tinggal di sebuah pondok bambu. Setiap harinya Suri terus seperti itu. Dia terus duduk di depan pintunya sambil berdandan dan juga memegang parang yang tampak sudah berkarat. Suri bagaikan penjaga kebun kelapa itu, karena setiap ada yang mencuri kelapa milik ayahnya itu pasti dia kejar dengan parangnya. Bahkan banyak yang sampai terkencing di celana karena saking takutnya dikejar oleh Suri yang tampak memegang parang ditambah dengan dandanannya yang persis seperti orang gila. Lipstik di bibir Suri nampak celemotan dan wajahnya sangat putih karena ia memakai bedak sangat tebal hingga terlihat mengerikan. Tapi ada beberapa warga yang tidak takut dengan Suri karena warga itu kerap memberi Suri makanan ataupun minuman. Suri pun tidak menyadari bahwa kebaikan warga itu tidaklah gratis. Dia kerap diperkosa oleh seorang warga yang bengis dan tidak beradab itu. Suri yang terus-terusan diperkosa akhirnya hamil. Tetapi kehamilan Suri itu tidak ada yang tahu, termasuk kedua orang tuanya, karena ayah dan ibunya ini hanya menyewa seorang pria untuk mengantar makan dan minum Suri setiap hari. Itu pun tidak diantar langsung ke pondok Suri. Ia mengantar makanan itu ke sebuah kursi yang berada tidak jauh dari pondok tempat Suri tinggal. Itu dilakukan pria itu karena dia trauma dikejar-kejar Suri saat mengantarkan makanan itu secara langsung kepada Suri. 4 bulan telah berlalu, kandungan Suri semakin membesar dan laki-laki biadab itu tidak lagi terlihat. Ketika sadar bahwa Suri telah hamil, Suri memanglah sudah gila, tapi dia masih punya hati. Dia dengan sepenuh hatinya membesarkan anak dalam kandungannya itu. Si penulis menjelaskan mendengar cerita Suri ini dari seorang temannya. Dia adalah orang satu kampung dengan Suri, dan karena si penulis penasaran ingin bertemu secara langsung dengan Suri, si penulis pun meminta temannya untuk mengantarnya ke kampungnya. Sesampainya di kampung itu, si penulis diantar oleh temannya ke sebuah kebun kelapa
Si penulis melihat ada puluhan kelapa yang tumbuh di kebun yang lumayan luas itu, dan si penulis memperhatikan pondok tempat Suri tinggal dari kejauhan. Si penulis saat itu sedang mempelajari kebiasaan Suri, agar si penulis bisa tahu bagaimana caranya untuk bisa selamat ketika mendekati Suri. Karena si penulis memang ingin mendatanginya untuk bertanya langsung kepadanya tentang apa yang menimpanya, hingga membuat ia seperti itu. Dan tanpa membuang waktu yang lama, si penulis pun sudah menemukan cara jitu untuk bisa aman dekat dengan Suri. Si penulis pun berpura-pura meminta tolong demi mencuri perhatian Suri. Si penulis terus berteriak sampai akhirnya Suri beranjak dari tempat duduknya menghampirinya. Si penulis berpura-pura bahwa kakinya terjebak di sebuah akar agar dia tidak mengetahui aktingnya. Lalu si penulis berteriak lebih kuat lagi seperti sangat kesakitan agar dia secepatnya datang untuk menolongnya. Lalu Suri pun datang, dia berlari ke arahnya. Dari kejauhan dia nampak berlari sambil mengangkang. Entah mengapa dia berlari aneh seperti itu. Si penulis sendiri pun tidak tahu. Setelah Suri semakin dekat, si penulis pun mengatakan, "Tolong aku, Kak, kakiku tersangkut," kata si penulis. Suri sudah tepat berada di hadapannya. Dia tidak langsung menolongnya. Dia menatap curiga, tapi si penulis terus merengek kesakitan agar dia tidak tahu jika si penulis hanya berpura-pura. Lalu akhirnya Suri tertipu akan akting si penulis. Dia berusaha memotong akar yang menjebak kaki si penulis dengan parangnya. Dan tidak lama kaki si penulis pun keluarkan dari himpitan akar itu, dan si penulis mengucapkan terima kasih kepadanya. Dan si penulis memberinya sebungkus belanjaan berisikan makanan ringan. Itu memang sudah dibelikan si penulis untuk memberikannya kepada Suri. Hanya saja harus berakting dahulu agar si penulis bisa aman dekat dengannya, yang terlihat memang sangat mengerikan karena Suri memegang sebuah parang besar. Lalu Suri memberikan isyarat untuk si penulis. Dia seperti mengajak si penulis ke pondoknya, dan si penulis hanya menuruti apa yang dia isyaratkan itu. Setelah sampai di pondoknya, si penulis pun perlahan-lahan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Lalu Suri pun menjelaskan semuanya. Dan semua penjelasan itulah yang si penulis tuliskan dalam cerita ini. Kira-kira 5 jam lamanya si penulis duduk bersama Suri. Tidak ada seorang pun di sana selain si penulis dan Suri yang asik mengobrol tentang hidupnya. Suri sesekali terlihat menangis saat menceritakan hidupnya kepada si penulis. Dan si penulis hanya mengatakan kata-kata penenang kepadanya agar dia tidak lagi menangis. Hingga saat hari sudah menjelang malam, si penulis pun berjalan keluar dari kebun kelapa itu dan kembali ke kota menggunakan setboat. Sebulan setelahnya, Suri dikabarkan meninggal dunia. Kematian Suri itu diketahui pertama kali oleh orang yang dibayar ayah Suri, yang untuk mengantar makanan setiap harinya. Orang tersebut menyadari ada yang aneh dengan Suri.
karena makanan yang dia antar di kursi sudah 3 hari berturut-turut tidak diambil Suri. Dan dia pun memberanikan diri untuk mengintip ke dalam pondok Suri. Beberapa meter sebelum sampai ke pondok Suri, pria itu sudah mencium bau busuk yang sangat menyengat. Dan benar saja, pria itu menemukan Suri telah tergeletak tidak bernyawa. Badannya sudah mulai membusuk. Tampak Suri seperti sedang melahirkan. Tetapi mungkin karena tidak ada yang membantunya saat melahirkan itu, menyebabkan Suri kesusahan mengeluarkan anaknya hingga ia meninggal dunia. Karena terlihat kepala bayi yang sedikit keluar dari alat kelamin Suri. Dan karena penemuan pria itu, ayah Suri datang ke pondoknya dan membawa jenazah Suri untuk dimakamkan. Pemakaman Suri penuh derai air mata. Banyak warga yang kasihan dengan nasibnya. Singkat cerita, setelah 3 hari Suri dimakamkan, ada salah seorang warga yang melihat Suri sedang bermain ayunan. Kejadian itu terjadi ketika jam 10 malam. Warga yang melihat itu mengaku melihat Suri bermain ayunan sambil menimang bayi. Tentu hal itu membuat warga tersebut berlari kocar-kacir karena ketakutan. Dan ternyata bukan hanya 1 atau 2 warga saja yang melihat Suri, tapi ada beberapa warga lainnya yang juga melihatnya, termasuk ibu dan bapak Suri. Ibu dan bapak Suri mendengar ada suara wanita yang menangis di belakang rumah mereka. Mereka pun mengeceknya dan terlihat sosok menyerupai Suri sedang duduk di dahan sebuah pohon besar. Hal itu tentu membuat bapak dan ibunya takut karena Suri terlihat sangat menakutkan dengan baju yang berlumuran darah dan mata merah menyala. Hingga pada akhirnya kedua orang tua Suri mendatangkan seorang ustadz untuk memimpin doa agar Suri tenang di alamnya. Dan alhamdulillah semenjak saat itu tidak ada lagi yang melihat sosok menyerupai Suri di kampung itu. Dan selesai. Kisah ini sebenarnya sangatlah panjang untuk diceritakan, tapi kata si penulis sengaja menceritakannya secara singkat. Karena jika ditulis ke seluruh cerita mungkin akan sampai 5 atau 6 part. Semoga arwah Suri tenang di alam sana, dan semoga pula kita selalu dalam lindungannya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.